Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendar Komik. Ini lagi musim-musimnya tablet ya. Nggak Xiaomi, nggak Huawei, Itel, Poco, Redmi. Ini ngeluarin tablet semuanya. Nah, tapi ada beberapa aksesoris yang perlu dan wajib kamu miliki biar tablet kamu tuh nggak sekedar cuma kayak HP gede yang biasa. Nah, aksesoris apa itu? Yuk kita bahas di video ini. Nah, yang pertama yang saya rekomendasikan adalah case. Ya, casingnya ya. Nah, kalau kamu beli case, ini akan memberikan perasaan aman untuk perlindungan tablet kamu ketika dibawa kemana-mana. Karena bisa melindungi bodinya. Selain itu, case juga bisa memberikan kamu dudukan tablet di mana aja. Ini sangat penting banget waktu kamu pakai tabletnya kayak misalkan di cafe atau di kantor ya. Karena bawa tablet tuh nggak ringan juga, pegel juga kalau dipegang sama tangan lama-lama. Jadi case salah satu aksesoris yang wajib. Nah, kedua aksesoris yang saya rekomendasikan adalah keyboard. Nah, keyboard ini bisa aja kamu dapat di case bawaannya yang original ya. Nah, tapi misalkan nih case-nya kamu nggak ada keyboardnya, kamu bisa beli kok secara terpisah. Dan untuk tablet sendiri sekarang kan udah pinter-pinter ya. Jadi dia tuh bisa pakai keyboard kabel maupun keyboard wireless. Nah, jadi tinggal sesuaiin aja kamu mau pilih keyboard kabel atau keyboard wireless. Walaupun pasti akan lebih enak keyboard wireless sih. Nah, cuma siapa tahu nih kamu pengen pakai keyboard kabel yang ada di rumah. Jadi ngapain beli lagi, pakai ini aja. Nah, itu juga bisa. Buat saya ini pakai keyboard ada dua ya. Pertama yang Gamen, ini keyboard mechanical harga 200 ribuan. Ini perlu kabel juga, cuma enak aja. Ada lampu RGB-nya juga lucu gitu kan. Yang kedua keyboard wireless dari MTech ini murah banget sih. Di online ada 80 ribu atau 70 ribuan sih. Linknya udah aku taruh di bawah kalau kamu berminat. Cuma memang ya, karena dia tuh murah, dia tuh tipis dan ringan. Nah, karena dia tipis dan bahannya terbuat dari metal di bagian bawahnya, rasa agak kayak melengkung gitu. Jadi kurang datar aja kalau ditaruh di meja. Ya, kompensasi lagi sih sama harganya. Buat saya sih udah cukup aja sih. Karena ya sekedar murah dan bisa dipakai, ya itu bisa sih. Tapi kalau kamu pengen yang lebih bagus lagi, yang lebih advance, ya kamu bisa beli merek Logitech tuh, yang tombolnya bulat-bulat dan warnanya menarik banget. Nah, aksesoris ketiga adalah mouse. Nah, ini mouse juga sama kayak keyboard tadi ya. Kamu mau beli yang kabel, kamu mau beli yang dongle wireless, atau kamu mau beli yang Bluetooth juga bisa semua. Nah, tapi ya tetap enak yang Bluetooth ya. Tapi dengan OTG kamu bisa kok pakai misalkan kayak kabel atau yang dongle USB juga. Nah, aksesoris keempat adalah pennya. Nah, ini pennya memang ada dua jenis ya, yang ori sama yang third party. Kalau saya sih pen lebih baik beli yang ori sih, walaupun mahal. Biasanya ada yang harga 1 jutaan, ada yang 2 jutaan. Dan berapa kira-kira ini yang baru ada di harga berapa ratus ribuan doang gitu, 700 ribu gitu, jadi lebih bersahabat ya. Nah, keuntungan beli pen ori ini biasanya terintegrasi dengan sistem dari tabletnya. Kayak misalkan nih, bisa nge-charge di tabletnya, ada magnetnya, ada pen pressure-nya, dan ada palm rejection-nya. Tapi yang paling penting sih, buat saya palm rejection dan pen pressure ya. Karena bisa memberikan feel yang beneran seperti ngegambar di pensil beneran, di kertas, tapi ada di tablet. Nah, itu yang nggak ada di merek-merek third party yang lain. Nah, cuma misalkan nih kalau kamu rasa mahal nih bang, aku juga nggak perlu kok pen pressure sama pen palm rejection-nya. Ya boleh kamu beli yang third party kayak misalkan merek Gojodok ya. Cuma memang untuk fitur-fiturnya kamu harus coba dulu sih. Karena beberapa tuh ada yang bisa pen pressure, ada yang bisa palm rejection. Tapi beberapa di antara lainnya ada yang nggak bisa. Jadi harus beneran dicoba sih. Takutnya nih kalau udah beli, terus nggak jalan atau nggak connect gitu ya. Jadi ya harus dicoba dulu. Misalkan kamu nggak mau repot dan cuma perlu pen aja sebagai perpanjangan jari kamu, kamu bisa beli pen kapasitif. Kalau tadi kan pen aktif ya, pen ori dan pen third party-nya. Nah, kalau pen kapasitif itu cuma perpanjangan jari aja, pen murah kok. Harganya paling juga dari 1.000 sampai 15.000 ada banyak. Cuma ingat, kalau yang paling murah ya jelas nggak ada fitur kayak palm rejection, kayak pen pressure ya. Namanya juga murah kok. Nah, lalu aksesoris kelima adalah USB hub. Nah, USB hub di sini seperti yang saya bilang tadi ya, kok kamu mau pakai keyboard atau mau pakai mouse secara kabel, ini bisa kok pakai USB hub. USB hub tuh kayak sebuah OTG yang gede. Biasanya kan OTG kan dari Type C ke Type A ya. Nah, sedangkan untuk USB hub kebanyakan dari USB A atau USB C ke banyak port. Misalkan 3 port USB, terus ada juga SD card, micro SD reader, ada juga Type-C, dan ada juga VGA untuk TV output misalkan tablet kamu mendukung fitur MHL.
Ini sangat penting dan buat saya sih sangat enak ya, dan bisa membuat tablet kamu ini serasa kayak mini PC karena bisa dicolokin banyak, misalkan dicolokin sama USB 1, hard disk 1, kabel dari mouse atau keyboard. Nah, saya pakai beberapa diantaranya dari seri PX ya, ada yang dari UCH011. Buat yang berminat, linknya udah aku taruh di bawah. Nah, lalu ada HDMI Transmitter Converter. Nah, ini gampangnya buat tablet kamu yang memiliki fitur MHL display output dari Type-C-nya. Nah, jadi pastikan dulu kamu mau beli ini, itu tabletnya ada fitur MHL-nya atau enggak. Nah, kebetulan di tablet saya ini ada nih. Jadi saya perlu HDMI Transmitter Converter ya. Ini macam-macam, ada yang wireless, ada yang kabel. Yang paling saya suka ini pakai yang kabel. Karena yang kabel tentu gambarnya yang paling bagus, FPS-nya yang paling kenceng, paling stabil karena kabel. Nah, cuma di beberapa kondisi kita memang perlu yang wireless sih. Misalkan untuk presentasi yang kita harus jalan-jalan ke sana kemari di sebuah panggung yang gede ya. Bukan cuma di meeting room yang di sana TV kita connect wireless bisa gitu ya. Nah, jadi untuk beberapa aksesorisnya udah aku pernah bahas di channel ini. Kalian bisa cek aja. Buat link pembeliannya juga udah aku taruh di bawah. Nah, lalu aksesoris ketujuh adalah gamepad. Nah, tablet ini tuh lumayan kenceng-kenceng ya sekarang ya. Jadi tuh dia bisa menjalankan game-game konsol yang bisa dibilang agak retro ya. Kayak Nintendo, Sega, Super Nintendo, PS1, PS2, PSP, terus juga ada Nintendo Switch, 3DS, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita mau main di sebuah tablet dengan game emulator yang memang base-nya dia tuh memang pakai joystick, memang pakai gamepad. Nah, kita perlu gamepad untuk bisa memainkan dengan alami dan nyaman. Nah, di sini saya pakai 2 gamepad sih. Ada yang murah banget, seri X3, T3, harganya cuma 70 ribuan. Dan satu lagi ada yang mereknya ini agak mahal ya, yaitu Nova Pro dari Fantech. Harganya 500 ribuan sih waktu itu sih. Mungkin sekarang udah 400 ribuan. Tapi buat saya itu sama-sama enak. Cuma ya kembali lagi ke harganya ya. Tentu yang harganya murah itu nggak akan seenak yang mahal. Tapi di awal-awal saya pakai yang murah juga nggak ada yang masalah sih. Cuma saya beli yang mahal ini sekalian buat saya main ke PC. Biar lebih experience lebih enak gitu. Karena grafiknya di PC kan keren-keren nih. Nggak kayak di konsol-konsol retro tentunya. Nah, lalu aksesoris ke-8 adalah speaker Bluetooth. Nah, jelas untuk speaker Bluetooth ini boleh dibeli, boleh enggak ya. Tapi buat saya, buat kamu yang suka multimedia dengan experience yang maksimal, audio itu penting banget. Dengan speaker Bluetooth, kamu bisa mendapatkan audio yang lebih powerful dari bass-nya, dari volume power-nya. Itu memang kerasa beda level sih sama speaker bawaannya. Walaupun udah pakai quad speaker atau 8 speaker. Nah, aksesoris terakhir yang saya rekomendasikan ini butuh nggak butuh, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kamu, yaitu adalah video capture. Nah, di sini saya pakai video capture macam-macam, ada yang seri PX, ada yang seri Hagibis. Nah, di sini fungsinya apa sih? Nah, ini kejadiannya cuma khusus ya, mungkin cuma buat untuk beberapa orang tertentu, nggak semua orang. Salah satunya adalah saya sebagai content creator yang sering ngedit video, yang sering color grading. Nah, di sini laptop saya kan laptop gaming ya. Layarnya tuh bukan dibuat untuk color grading, dibuat lebih ke FPS aja gitu. Jadi tuh layarnya, waduh, warnanya kok dibuat color grading, hancur parah deh. Nah, jadi saya seringnya pakai tablet saya sendiri, saya konekkan pakai USB video capture, saya colokin di tablet saya. Dan tentu saya install sebuah aplikasi yang namanya USB Camera. Dengan ini, tablet saya tuh bisa berubah menjadi second monitor atau mirroring monitor. Jadi tinggal kamu colok aja ke komputer ya. Jadi nanti bisa jadi second monitor atau bisa jadi monitor utama. Nah, ini sangat membantu banget daripada layar dari laptop gaming. Karena sRGB-nya dan segala macam itu colornya tuh lebih bagus dan lebih akurat di tablet saya. Yang saya kali ini lagi pakai Xiaomi Pad 6. Itu beneran membantu saya ya setelah saya membuat 800 video dalam waktu 4 tahun dan saya nggak menyadari hal itu. Sampai akhirnya saya coba color grading pakai Xiaomi Pad 6 saya dan ternyata hasilnya luar biasa. Ya, baru taunya sekarang. Nah, jadi itu adalah 9 aksesoris yang saya rekomendasikan buat kamu. Tapi jelas ya, itu kamu butuh atau enggak tergantung kamu aja. Enggak semua orang kok butuh color grading, jadi enggak butuh video capture. Enggak semua orang kok ngegame di tablet, harus beli gamepad. Enggak semua orang kok pengen gambar di tablet, jadi harus beli pennya. Jadi enggak perlu juga. Jadi seperti itu aksesoris yang saya rekomendasikan. Butuh atau tidak, ya jelas kamu lagi yang harus menentukannya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.